negara kita Indonesia tidak kebal dan mulai merasakan dampaknya. Karenanya, dengan menjunjung tinggi semangat tanggung rasa dan juga empati, Kongres ini kita selenggarakan secara sederhana. Durasi waktu Kongres juga kita persingkat. Partai Demokrat di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka saling bahu-membahu berjuang meloloskan verifikasi KPU sehingga Partai Demokrat menjadi partai peserta pemilu 2004. Jakarta, Johnny Allen Marbun dipecat Partai Demokrat, PD, gegara dituduh terlibat isu kudeta. Kini isu kudeta di kubu Partai Demokrat makin membara usai Johnny Allen buka suara. Johnny Allen membongkar sejumlah fakta sejarah Partai Demokrat, termasuk soal cerita diminta Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, merayu Marzuki Ali agar tak maju ketum PD dan Kongres pemilihan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai ketum. Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau Kongres 3 Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015 di mana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Sehingga saya, Johnny Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali yang saat itu menjabat Ketua DPR untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum PD, kata Johnny Allen dalam video, Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Padahal, pada Kongres kedua 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum, jelas Johnny Allen. Johnny Allen menuduh SBY kerap merekayasa Kongres pemilihan Ketua Umum PD. Dia mengungkit Kongres di Surabaya beberapa tahun lalu. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Yang paling meresahkan para Ketua DPD dan Ketua DPC seluruh Indonesia adalah membuat peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil iuran anggota fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk sebagian disetor ke DPP dan hak-hak penentuan pemilihan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawabannya, ucap Johnny Allen. Johnny Allen juga menyinggung Kongres Partai Demokrat yang mengesahkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum. Menurut dia, terpilihnya AHY sebagai ketum adalah rekayasa SBY juga. Selanjutnya pada Kongres kelima di Senayan, Jakarta, kembali SBY merekayasa tata cara Kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya. Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan di mana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan Ketua Umum. Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum SBY, ucap dia. Setelah pidato Ketua Umum SBY, peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena Kongres. Semestinya, seluruh peserta Kongres memiliki hak bicara. Padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan Ketua Umum atau perbedaan pendapat, jelas Johnny Allen. Partai Demokrat tepis Johnny Allen. Politikus senior Partai Demokrat, PD, Johnny Allen Marbun yang dipecat menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tidak sampai berdarah-darah dalam membangun partai. PD balik menyindir Johnny Allen Marbun. Kalau dibilang SBY tidak berdarah-darah membangun Partai Demokrat, mungkin yang bilang begitu tidak tinggal di planet bumi. Tinggal di planet Mars kali, ujar Kepala Bakomstra PD, Herzaki Mahendra Putra, kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Menurut Herzaki, Johnny Allen Marbun sedang memanipulasi sejarah. Ia membantah pernyataan Johnny Allen yang menyebut SBY tidak sampai berkeringat saat mendirikan PD. Ini namanya manipulasi sejarah kalau bilang nggak ada keringat Pak SBY mendirikan partai, ujarnya.
Herzaki kemudian menjelaskan awal mula terbentuknya gagasan PD. Menurutnya, gagasan awal PD dimulai saat SBY kalah dari Hamzah Has saat hendak maju menjadi wapres pendamping Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Gagasan membentuk partai ini dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Has untuk menjadi calon wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001, katanya. Akibat kejadian itu, politikus senior PD Vence Rumangkang menyarankan SBY membentuk partai. Vence Rumangkang, dikatakan Herzaki, menilai SBY banyak diinginkan masyarakat untuk menjadi pemimpin nasional. Bapak Vence Rumangkang almarhum kemudian menyarankan SBY mendirikan partai. Bapak Vence menyampaikan bahwa banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden. Namun realitas politik tak memungkinkan lantaran SBY ketika itu tak mempunyai partai, jelasnya. Setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, Bapak SBY kemudian mengamini usulan Vence. SBY pula yang kemudian menciptakan nama, logo, bendera, mars, hingga manifesto politik Partai Demokrat. Partai ini pun didirikan pada tanggal 9 September tahun 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal 9 bulan 9. Begitu pula dengan pemilihan jumlah deklarator pendiri partai sebanyak 99 orang. Di antara deklarator itu, bahkan ada nama staf pribadi SBY, sambungnya. Lebih lanjut Herzaki menyebut orang yang mengatakan SBY tidak berkeringat mendirikan partai sebagai orang yang tidak paham sejarah. Ia juga heran saat ini justru banyak orang mengaku sebagai deklarator PD. Ini kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Kalau dibilang tidak ada keringat Pak SBY mendirikan partai, itu ketahuan orang yang tidak paham sejarah. SBY sendiri tak pernah mengklaim berdirinya Demokrat sebagai perjuangannya sendiri, ujarnya. Namun kami mengaku heran jika kini banyak deklarator atau pendiri partai yang merasa lebih besar dan berjasa mendirikan partai. Demokrat memang didirikan untuk menjadi kendaraan politik mendorong SBY menjadi calon presiden. Publik memilih Demokrat karena ingin Pak SBY punya kendaraan politik. Realita politik menyebutkan kalau tidak ada figur Pak SBY orang nggak akan memilih Partai Demokrat, enggak segitu angkanya, imbuhnya. Johnny Allen Marbun sebelumnya bicara panjang lebar perihal fakta sejarah partai yang melibatkan nama Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Johnny Allen Marbun bersaksi SBY tidak berdarah-darah memperjuangkan Partai Demokrat lolos pemilu 2004. Diungkit Johnny Allen begini cerita SBY gantikan Anas Urbaningrum jadi ketum PD. Johnny Allen Marbun mulanya menyinggung Partai Demokrat yang disebutnya dicap masyarakat sebagai partai dinasti keluarga. Menurut dia, fenomena partai seperti ini adalah yang pertama di Indonesia. Menurut Johnny Allen, SBY telah mengingkari fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat. Fakta sejarah yang benar, kata Johnny Allen, sejak PD diakta notariskan oleh 99 pendiri di Jakarta, muncullah para pendiri partai tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Para pendiri partai inilah, kata dia, yang bahu-membahu berjuang meloloskan verifikasi KPU sehingga bisa ikut serta dalam pemilu 2004, bukan SBY. Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Saya menyatakan bahwa di dalamnya perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke bersusah payah bekerja keras tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama-sama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta pemilu 2004, kata Johnny Allen dalam video berdurasi pukul 9.25 seperti dilihat Senin, sepertiga. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan, tegas Johnny Allen Marbun. Johnny Allen Marbun menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, PD, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, pernah terlibat kudeta Ketum Anas Urbaningrum. Tudingan ini dilontarkan Johnny usai dia dipecat PD karena dituduh ikut rencana kudeta Agus Harimurti Yudhoyono, AHY.
Berdasarkan pemberitaan Detikcom pada 2013, semua bermula ketika Ketum PD saat itu, Anas Urbaningrum, ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait kasus proyek Hambalang pada tanggal 22 Februari. Anas menyatakan dirinya berhenti sebagai Ketum PD, bukan mundur. Anas ingin fokus pada kasus hukumnya. Standarnya dulu kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kata Anas, di DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Sabtu, tanggal 23 Februari tahun 2013. Walaupun begitu, surat perintah penyidikan, Sprindik, kasus Anas Urbaningrum sudah beredar luas seminggu sebelum penetapan tersangka ini. Majelis Tinggi Partai Demokrat juga sudah berencana mengambil alih roda organisasi untuk menyelamatkan partai. SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi akan menjadi komandonya. Ketua Majelis Tinggi bertugas berwenang dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai, kata SBY di kediaman pribadinya di Cikeas, Jawa Barat, Jumat, tanggal 8 Februari tahun 2013. Menurut SBY saat itu, segala keputusan kebijakan dan tindakan partai akan ditentukan dan dikendalikan langsung oleh Majelis Tinggi. SBY akan mengeluarkan langsung keputusan-keputusan penting partai. Fraksi di DPR, DPD dan DPC di seluruh Indonesia juga di bawah komando Majelis Tinggi. Mereka juga akan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi. Majelis Tinggi melakukan penataan organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai, tegas SBY. Ada 9 anggota Majelis Tinggi Demokrat ketika itu, yakni SBY sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Ali, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, 2 Wakil Ketua Umum DPP Max Sopakua dan Johnny Allen, Sekretaris Jenderal DPP Edi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Rianto. Gerakan penyelamatan PD ini sempat dituding sebagai gerakan pembersihan loyalis Anas. Namun, Wakil Ketua Majelis Tinggi PD kala itu, Marzuki Ali menegaskan tidak ada pembersihan loyalis Anas. Saya tidak melihatnya, karena itu keputusan terbaik dari formatur di sana sudah pertimbangkan dari segala aspek. Pak SBY juga yang memutuskannya, kata Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 23 April tahun 2013. Hanya berselang sebulan lebih setelah Anas berhenti, Kongres Luar Biasa, KLB PD digelar. Melalui KLB di Hotel Ina Grand Bali Beach, Sanur, pada tanggal 30 Maret tahun 2013, SBY secara aklamasi didaulat menjadi nahoda baru partai itu selama 2 tahun. Polemik pun berlanjut. Hasil KLB yang memilih SBY sebagai Ketum PD itu digugat. 5 orang pengurus Dewan Perwakilan Pusat, DPP, PD menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus. Kami hadir di sini dalam rangka menggugat SBY serta Anas Urbaningrum atas dasar perbuatan melawan hukum karena hasil keputusan Majelis Tinggi yang tidak sesuai dengan ADART, ujar Sekretaris Pemberantasan Teroris DPP Partai Demokrat Andi Sukjakto, kepada wartawan di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Selasa, tanggal 9 April tahun 2013. Mereka menilai KLB beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART). Andi bersama beberapa anggota DPP lain juga meminta agar hasil dalam Kongres Majelis Tinggi tersebut tidak dipolitisasi dan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam tubuh partai. Namun SBY tetap menahodai PD sesuai hasil KLB. Sebagaimana diketahui, dalam video berdurasi 9 menit 25 detik seperti dilihat Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021, Johnny Allen mulanya bercerita apa yang disebutnya sebagai fakta sejarah Partai Demokrat. Johnny Allen menyebut SBY bukanlah salah satu pendiri PD karena baru bergabung ketika PD lolos verifikasi pemilu 2004. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum, kata Johnny Allen.
Johnny Allen kemudian menyinggung kudeta yang menurutnya pernah menimpa Partai Demokrat. Kudeta itu terjadi ketika Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum di KPK. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah. Pada saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara demokratis pada Kongres kedua di Bandung tahun 2010, dalam perjalanannya Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum namun belum status tersangka, kata Johnny Allen. Elit PD sindir Johnny Allen, Demokrat bukan gunung, logonya bintang. Elit Partai Demokrat, PD, Irwan menyindir Johnny Allen Marbun yang menyebut Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, berhasil berada di puncak gunung tanpa harus mendaki. Irwan menyebut Demokrat bukanlah gunung yang harus didaki. Metafora gunung oleh Bung Johnny itu kekeliruan besar, falsi. Demokrat itu bukan gunung yang harus didaki. Lihat aja logonya bintang bukan gunung, kata Irwan kepada wartawan. Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Menurut Irwan, kinerja AHY selama hampir 1 tahun menjabat sebagai Ketum Demokrat sudah terbukti. Dia menilai AHY telah menjawab apa yang dibutuhkan Demokrat. Ketum AHY itu bintang bersinar. Jadi tidak mungkin yang bintang redup dipilih. Bintang bersinar dibutuhkan untuk menerangi jalan dan masa depan Demokrat. Terbukti sampai saat ini, AHY dan Partai Demokrat dicintai rakyat dan kader-kader dari pusat sampai daerah. Jadi kehadiran AHY menjawab kebutuhan zaman dan Demokrat, sebut Irwan. Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa tidak ada krisis kepemimpinan di Demokrat. Yang ada di Demokrat, sebut Wasekjen PD itu, adalah kader yang krisis moral dengan menarik-narik kekuasaan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. Tidak ada krisis kepemimpinan di Partai Demokrat. Yang ada krisis moral kader yang tidak bertanggung jawab. Krisis moral itu adalah dengan menarik-narik kekuasaan dan penggunaan uang untuk mengambil alih kepemimpinan sah Partai Demokrat, tegas Irwan. Sampai sekarang AHY terbukti mampu mengkonsolidasikan kekuatan internal partai, mendongkrak elektabilitas Demokrat, tegas dalam memberikan reward dan punishment, responsif serta konsisten dalam memimpin kader dan menjawab kebutuhan rakyat dalam masa krisis pandemi, imbuhnya. Selain itu, Irwan menilai Johnny Allen Marbun yang justru tidak memahami ADART PD. Anggota Komisi VDPR RI itu menegaskan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, memiliki kewenangan untuk menanggapi masalah pengambilalihan kepemimpinan PD. Bung Johnny juga tidak memahami ADART partai. Pak SBY bukan turun gunung, tapi sesuai kewenangan Pak SBY dalam posisi sebagai majelis tinggi. Jadi Pak SBY punya hak dan kewenangan, karena masalah yang ada dapat dikategorikan masalah strategis partai, karena ada elemen kekuasaan yang mengancam keberlangsungan partai, terang Irwan. Jadi masalah ini masalah bersama majelis tinggi partai dan DPP, bukan hanya pada eksekutif partai, dalam hal ini ketum dan jajaran, sambung dia. Johnny Allen ragukan kepemimpinan AHY, PD sindir krisis identitas. Johnny Allen Marbun menyindir Ketum Partai Demokrat PD AHY krisis kepemimpinan. PD balas menyindir para mantan kader yang baru dipecat terkait isu kudeta. Yang sedang krisis itu mungkin para mantan kader kami yang baru dipecat. Krisis identitas karena sudah tidak bisa membawa-bawa nama Partai Demokrat lagi kemana-mana, kata Kepala Bakomstra PD Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Herzaki meminta para kader yang sudah dipecat tidak asal bicara. Ia mengatakan kepemimpinan AHY sudah teruji. Bahkan, dikatakannya, PD sedang dalam keadaan baik. Jadi, jangan dibalik-balik. Dibilang kalau kepemimpinan Mas AHY belum teruji dan kondisi partai ini sedang tidak baik, padahal kepemimpinan Mas AHY sudah teruji dan kondisi partai ini sedang baik-baiknya, tuturnya. Menurutnya, para pelaku kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD, GPK, makin menunjukkan wajah aslinya.
Herzaki menilai lawan politik AHY itu senang menebar kabar bohong terkait PD. Makin kesini, para pelaku gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat, GPK-PD, makin kelihatan wajah aslinya. Senangnya menebar kabar bohong terkait Partai Demokrat dan kepemimpinan Mas AHY. Makin sering pula menebar pepesan kosong, ungkapnya. Lebih lanjut, Herzaki mengungkapkan, PD saat ini semakin menanjak sejak dipimpin oleh Ketum AHY. Elektabilitas PD, dikatakannya, makin meningkat dari tahun sebelumnya. Karena itu, ia mengatakan ada pihak yang ingin merebut PD. Elektabilitas Partai Demokrat sedang dalam tren naik drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pilkada kita menang besar, meskipun kita di luar pemerintahan, ujarnya. Makanya kemudian, ada oknum kekuasaan yang ngiler dengan Partai Demokrat, dan melakukan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat, GPK-PD, secara paksa bersama beberapa mantan kader yang sudah kami pecat. Karena memang Partai Demokrat lagi bagus-bagusnya setahun terakhir ini. Kalau sedang jelek, mana mungkin ada pihak luar mau melakukan GPK-PD. Pendiri Demokrat klaim siapkan KLB Maret, klaim lokasi peserta sudah siap. Para pendiri Partai Demokrat, PD, tengah mempersiapkan Kongres Luar Biasa, KLB, untuk melengsarkan kepemimpinan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Salah satu pendiri PD, Hengki Luntungan, menyebut semua persiapan terkait KLB telah selesai. Sudah semuanya sudah, tempat sudah, peserta sudah. Tapi itu belum bisa kita expose ya karena nanti kan akan banyak kendala, kata Hengki kepada wartawan, Senin tanggal 1 Maret tahun 2021. Menurut Hengki, KLB akan digelar di pertengahan bulan Maret ini. Namun ia belum mau memberikan rincian tanggal untuk pelaksanaan KLB. Di bulan Maret ini, bisa di pertengahan, mungkin, atau minggu kedua lah, ujarnya. Lebih lanjut, Hengki mengatakan KLB-PD akan diketuai oleh Johnny Allen Marbun. Selain itu, ia menyebut nama Darmizal akan menjadi ketua bidang operasional KLB-PD. Sudah, ada panitia. Ketuanya itu kan Pak Johnny Allen. Kemudian Pak Darmizal, sebagai operasional, ketua bidang operasional persiapan Kongres, ujarnya. Jadi sebetulnya ketua KLB itu kita-kita semualah. Cuma pelaksanaan di lapangan itu kan harus ada punya pertanggungjawaban gitu, sambungnya. Selain itu, Hengki optimistis KLB-PD akan tetap berjalan tanpa harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Sebab, menurutnya, pemegang suara terbesar adalah DPC dan DPD PD. Ini kan bukan dinasti, ini kan partai terbuka. Jadi dia setuju atau tidak setuju ketika konstituen DPC-DPD yang punya suara ingin mengadakan KLB, ya jalan. Nggak perlu ada persetujuan dia, SBY. Dia kan cuma satu suara, tegasnya. Iyalah, dia kan cuma satu suara. Sementara pemilik suara terbesar kan di DPC dan DPD, imbuhnya. Sebelumnya, Hengki Luntungan mendukung penuh KLB terkait pengambil alihan kepemimpinan AHY. Hengki menyebut hal itu dilakukan pendiri PD untuk penyelamatan karena AHY tidak mampu memimpin partai. Para pendiri PD menegaskan Kongres Luar Biasa akan berjalan dalam waktu dekat. Hengki menyebut KLB bertujuan melengsarkan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertama, sebagai pendiri, kami melihat kekisruhan yang terjadi oleh karena tidak mempunyai seorang pemimpin partai. Garis bawahi, ketidakmampuan pemimpin partai dalam hal ini Saudara AHY. Garis bawahi, nggak usah takut-takut, kata Hengki Luntungan dalam konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 27/2. Oleh karena ketidakmampuan itu, kami pendiri bersepakat untuk mencari solusi. Apa solusi itu? Tidak ada. Yang ada KLB dan Kongres Luar Biasa yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai dan sikap kita untuk mengurai persoalan ini melakukan KLB tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa kebencian, tanpa ada rasa menyudutkan, sambungnya.
Pendiri Demokrat klaim kantongi 80% suara DPC dukung KLB. Polemik Kongres luar biasa, KLB, Partai Demokrat, PD, masih menjadi pembahasan panas hingga saat ini. Salah satu pendiri PD, Hengki Luntungan, mengklaim KLB sudah mendapat dukungan sebanyak 80% suara Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PD. Sudah. Mungkin sudah capai sampai di 70-80%, kata Hengki kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Hengki yakin KLB PD akan tetap berjalan tanpa harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Menurutnya, KLB akan tetap berjalan jika para pemegang suara di DPC dan DPD bersepakat. Ini kan bukan dinasti, ini kan partai terbuka. Jadi dia setuju atau tidak setuju ketika konstituen DPC-DPD yang punya suara ingin mengadakan KLB, ya jalan. Nggak perlu ada persetujuan dia. Dia kan cuma satu suara, ujarnya. Menurut Hengki, KLB PD bukan persoalan tabu yang harus dilarang oleh pihak tertentu karena KLB telah diatur dalam aturan ADART partai. Ia pun memberikan sindiran terhadap SBY. Tetap sah KLB itu. KLB kan bukan barang tabu, diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, hanya oleh karena anggaran dasar anggaran rumah tangga itu dikungkungi oleh Pak SBY untuk menyelamatkan anaknya supaya tidak terjadi KLB di tengah jalan, maka harus persetujuan majelis tinggi karena ketua umumnya adalah anaknya. Itu nggak boleh begini, ini kan bukan perusahaan, ujarnya. Soal pecat memecat emang mereka gaji. Yang dipecat ini digaji, kagak kan, sambungnya.